Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus terkhusus kepada Bapak Ibu, seluruh guru beserta karyawan Sekolah Islam Atira yang insyaallah dirahmati oleh Allah, dan untuk anak-anakku yang insyaallah saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana tahsin dengan menggunakan nada metode ummi. Ini sangat nanti bermanfaat ketika kita ingin tilawah di rumah masing-masing. Metode ummi merupakan salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang sangat mudah diterapkan. Di sekolah-sekolah, khususnya sekolah Islam, tentu pembelajaran Al-Quran merupakan salah satu materi yang wajib untuk dipelajari, sehingga perlu menggunakan metode pembelajaran Al-Quran yang sangat-sangat mudah untuk diterapkan di sekolah, sehingga metode ummi merupakan salah satu solusi untuk mempelajari Al-Quran baik dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Tahsin dengan metode ummi memiliki keunggulan. Setidaknya ada 4 poin utama keunggulan metode ummi dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama, sistematis. Jadi pembelajaran dengan metode ummi sangat terstruktur. Mulai dari awal pembelajaran dengan adanya doa pembuka, kemudian penerapan materi serta latihan-latihan, kemudian evaluasi. Jadi semua diatur di proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah administratif. Maksudnya semua bahan-bahan ajar baik buku, alat peraga yang mendukung proses pembelajaran Al-Quran sudah ada di metode ummi. Tinggal diaplikasikan di dalam kelas. Semua absensi serta bahan evaluasi semuanya lengkap, sehingga mudah bagi pimpinan untuk mengawasi berlanjutnya pembelajaran Al-Quran di kelas. Kemudian yang ketiga, komprehensif. Komprehensif maksudnya kita bisa mulai belajar Al-Quran dari tingkat dasar, yaitu pengenalan huruf hijaiyah, kemudian naik lagi belajar tentang baris selain fathah dan lain sebagainya sampai tingkat tahsin mahir, yaitu belajar tajwid serta gharib. Kemudian yang terakhir, menurut kami keunggulan dari metode ummi adalah aplikatif. Aplikatif ini adalah mudah untuk kita terapkan, baik dari segi nadanya kita terapkan ketika kita tilawah di rumah, ataukah kita bisa mengajarkannya di rumah-rumah kita kepada sanak keluarga kita. Jadi sangat-sangat mudah untuk kita akses metode ini dan sangat mudah untuk dipelajari. Kemudian teknik nada metode ummi ada 2. Jadi bisa kita mulai dari nada rendah atau nada tinggi. Jadi seumpama kita mulai dari ayat pertama dari nada tinggi, berarti ayat berikutnya adalah nada rendah. Ya, namun
sebaiknya kita bisa mulai dari nada rendah dulu. Jadi jangan langsung tancap gas. Kita mulai dari nada rendah, kemudian berikutnya nada tinggi, kemudian rendah lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi selang-seling ketika membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi kita bisa mulai dulu dari rendah, ya, kemudian tinggi. Jangan langsung tancap gas, ya. Jadi 2 saja secara garis besar. Jadi bukan sebenarnya suaranya yang tinggi, ya, tapi istilahnya ada penekanan yang dijadikan dia tinggi di ayat tertentu, ya. Begitu juga dengan rendah. Bukan suaranya yang dikasih rendah, namun ada intonasi yang kita rendahkan. Kemudian kita akan aplikasikan penerapannya tinggi rendah atau rendah tinggi di surah Al-Fatihah. Berarti kita mulai dengan ta'awudz. Ta'awudz itu kita mulai dengan rendah dulu. Kemudian basmalahnya tinggi. Kemudian rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, ya. Oke. Berarti di sini juga harusnya tinggi, kan? Tapi karena ini adalah ayat terakhir, maka kita jadikan dia rendah sebagai penanda ini adalah akhir surah. Jadi ketika pas akhir ayat itu dalam surah tinggi, maka disarankan tetap menjadikannya dia rendah supaya tanda penutup sebuah surah. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi penekanannya itu di akhir kata di sini, ya, di ayat akhir, ya. Rahim, berarti tinggi nanti. Jadi kita dengarkan dulu. Jadi akhir ayat sini nanti yang penekanannya tinggi, rendah, di sini tinggi, di sini rendah, ya. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ta'awudz rendah, di sini tinggi. Rahim, sini rendah atau datar. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi rendah. Alamin, datar. Rendah atau datar, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi him, tinggi. Maliki yaumiddin, datar lagi atau rendah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tinggi lagi, ya. Jadi di sini rendah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti di sini harusnya tinggi, namun karena akhir surah, ya, maka kita rendahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seperti itu penerapan dari nada metode Umi. Jadi nadanya sangat dasar, dan ini sebagai batu loncatan jika kita semua sudah memahami tahsin atau bisa membaca Al-Quran dengan tartil,
kita bisa mempelajari berbagai macam nada atau maqam Al-Quran. Jadi ini sebagai bahan nada dasar saja supaya memudahkan kita untuk belajar Al-Quran. Mungkin untuk hari ini sekian dulu pembahasan tentang metode Ummi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. See you next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.